Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Budaya manusia yang merantau keluar kampung halamannya sudah terjadi sejak abad 19 lalu di Indonesia. Banyak dari warga yang tinggal di kota kecil berangkat ke kota yang lebih besar untuk mencari nasib yang lebih baik, bisa juga buat relokasi karena dapat kerjaan baru atau bisa pula buat menempuh pendidikan. Gak hanya manusia yang merantau, ikan juga bisa merantau. Kali ini ada kisah beberapa jenis ikan yang sanggup merantau jauh dari kampung halamannya menuju ekosistem yang berada ribuan kilometer dari negara asalnya. Ada yang memang sengaja dibawa, ada juga yang lepas tanpa diketahui. Ada yang membawa anugerah, ada pula yang membawa bencana. Kisah ikan-ikan yang merantau ini menguak fakta betapa kerennya cara beradaptasi hewan air ini yang bisa hidup di ekosistem asing dan ada pula yang sukses menginvasinya. Ikan juga bisa bertindak sebagai penjajah yang datang ke sebuah tempat lalu merenggut segalanya dari warga pribuminya. Ikan apa saja kah yang sanggup merantau jauh dan sukses hidup di negara seberang? Makanya nonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, ikan mas di seluruh dunia. Ikan mas atau carp udah dibudidayakan sejak era penduduk Eropa kuno ribuan tahun lalu. Tepatnya pas zaman kerajaan Romawi masih berkuasa. Ikan mas yang sekarang dikenal luas di seluruh dunia aslinya adalah common carp yang ditemukan di Eropa sekitar 2000 tahun lalu. Sejak saat itu masyarakat mulai mengembangbiakan ikan ini. Mereka baru sadar kalau yang namanya pertanian gak cuma bisa dilakukan di darat, melainkan bisa juga dilakuin di dalam air. Common carp ini akhirnya dibawa ke Asia, di mana ikan ini dikawinin silang sama jenis carp yang berasal dari Asia, seperti Carassius auratus yang akhirnya menghasilkan banyak keturunan berupa varian carp yang beragam. Salah satu yang paling terkenal adalah ikan mas koki atau ikan koi yang semuanya lahir dari upaya domestikasi melalui selective breeding atau kawin silang. Ikan mas adalah ikan yang punya bentuk dan warna menarik. Gak heran kalau ikan ini laris manis jadi ikan hias di seluruh dunia. Karena lucu, ikan ini dikirim hampir ke seluruh penjuru dunia karena hobi ikan hias semakin menanjak pada pertengahan abad lalu. Mereka sukses menjadi ikan yang paling populer di kalangan masyarakat karena warnanya yang menarik dan kemudahan memeliharanya. Banyak warga dunia saat itu yang memelihara ikan mas dalam sebuah akuarium berbentuk mangkok yang menjadi populer dan ikonik. Karena laris manis di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau, masalah lain soal ikan mas muncul. Penyebab terbesarnya adalah banyaknya ikan yang dilepas secara cuma-cuma ke sungai atau danau di seluruh dunia. Karena ikan ini punya cara adaptasi yang sangat bagus dan kuat menahan berbagai medan perairan, banyak kasus di mana endingnya adalah ikan mas menang dan sukses menjadi penguasa sebuah ekosistem yang letaknya sangat jauh dari mana mereka berasal. Berbeda dengan di Indonesia, ikan mas atau carp gak dikenal sebagai ikan konsumsi di luar Asia. Banyak warga yang gak sudi buat makan ikan ini karena durinya banyak dan dagingnya berasa agak lebih amis ya daripada jenis ikan lain seperti tilapia dan pangasius yang juga dikenal sebagai ikan invasif tapi bisa dimakan. Karena gak doyan dimakan, populasi ikan mas di luar Eropa menjadi gak kekontrol. Amerika Serikat baru-baru ini menyiapkan 114 juta US dollar demi menghentikan dominasi Asian carp di perairan sana yang emang udah sangat memprihatinkan. Tanpa predator alami, populasi ikan mas semakin berada di ujung kejayaannya. Kejayaan buat ikan mas bisa menjadi bencana bagi manusia. Ikan mas dikenal sebagai ikan yang paling invasif di seluruh dunia karena ikan ini hampir bisa ditemukan di seluruh penjuru bumi. Tapi buat orang Indonesia, keberadaan ikan mas di sini bukanlah sebuah hal yang besar. Malahan ikan yang dibenci warga dunia ini bisa memberi penghasilan dan manfaat yang berguna bagi para warga. Ikan mas secara umum dijadikan ikan konsumsi oleh para warga Indonesia dan udah umum dijadikan ikan budidaya. Di Indonesia, ikan mas gak dikenal sama sekali sebagai ikan invasif karena secara nyata bermanfaat bagi warga. Ikan ini bisa jadi rezeki. Tapi tetap, melepas ikan ini ke ekosistem yang masih asri bukanlah hal yang baik. Walau lucu dan menggemaskan serta berpenampilan cantik, namun ikan mas bisa membawa bencana bagi ekosistem yang mereka tinggali. Ikan ini adalah seorang omnivora oportunis yang siap memakan apa saja mulai dari cacing sampai tumbuhan air. Jika terlalu banyak diembat sama ikan mas, sungai atau danau bisa tumbuh menjadi ekosistem yang buruk karena tanaman airnya habis. Untungnya sampai detik ini nggak ada keluhan apa-apa soal ikan mas. Jika ada pun bukan sesuatu yang negatif karena ikan ini emang udah jadi target wajib para pemancing di Indonesia ya. Yang kedua, Giant Pangasius di Taiwan. Giant Pangasius sejatinya merupakan seekor ikan monster yang hidup di Asia Tenggara. Ikan ini udah menjadi bagian dari kebudayaan rakyat negara Siam seperti Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar, juga pastinya Vietnam.
Namun uniknya, ikan ini ditemukan juga di Taiwan yang jaraknya sangat jauh dengan wilayah tempat mereka berasal. Seekor ikan giant pangasius ditemukan di kota Tainan, Taiwan oleh seorang pemancing. Ikan ini ditemukan setelah kolam yang menjadi tempat hunian mereka dikeringkan. Warga di sana memang sering melakukan praktek ini tiap lagi mau melakukan pembersihan. Mereka nggak segan buat nguras sebuah danau kecil yang pasti menguak sebuah fakta baru. Tahun lalu ada kasus serupa di mana ada seekor ikan aligator gar yang ditemukan pasca sebuah danau dikuras buat pembersihan di negara tetangga Taiwan yaitu China. Balik lagi ke kasus giant pangasius. Ikan ini tuh berada di sebuah kolam yang ada di taman bernama Wuchengen Park dikuras airnya. Para petugas menemukan jenis ikan kayak lele, carp, tilapia, dan 3 ekor giant pangasius. Mereka auto kaget karena ikan ini bukanlah ikan yang berasal dari Taiwan, apalagi ukurannya masing-masing mencapai 150 cm, lebih dari 1 meter. Berita ini makin meluas setelah diposting sama seseorang di Facebook. Banyak warganet yang berkomentar kalau ikan ini pasti hasil dari pelepasan seorang gak bertanggung jawab. Tadinya kolam di Wuchengen Park tersebut dihuni oleh banyak jenis ikan dan kura-kura. Namun lama-lama hewan-hewan tersebut hilang. Ternyata giant pangasiuslah yang melenyapkan mereka. Giant pangasius berasal dari perairan Sungai Mekong dan Chao Phraya. Sungai Mekong mengalir melewati 6 negara termasuk China karena ada bagian yang mengaliri Cina sampai ke Tibet. Memang ada beberapa area di Cina bagian selatan yang menjadi habitat bagi giant pangasius. Namun ikan ini nggak pernah ditemuin di Taiwan yang letaknya terpisah lautan oleh Cina. Jadi udah 100% pasti kalau 3 ikan tersebut memang awalnya adalah ikan hias yang dilepas sembarangan ke kolam Wuchengen. Setelah ditangkap, ikan-ikan tersebut dibawa ke tempat baru. Entah gimana nasibnya, mungkin udah jadi ikan patin bakar kali ya. Yang ketiga, Stone Maroko di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 1960, ada seekor jenis ikan yang diintroduksi di Rumania. Ikan ini kecil, ukuran maksimalnya cuma 8 cm. Ikan tersebut dimasukin ke dalam sebuah kolam di kota bernama Nuset. Namun beberapa tahun kemudian ikan ini sukses menyelundup masuk ke sistem sungai Danube, salah satu sungai terbesar di Eropa. Ikan bernama Pseudorasbora parva atau sering disebut Stone Maroko ini merupakan ikan endemik asal Asia. Namun karena peristiwa introduksi tersebut mereka jadi salah satu ikan invasif terburuk di Eropa. Saat ini ikan berwarna silver dan mempunyai bentuk mirip banget sama ikan nilem ini sukses menyebar ke seluruh Eropa. Mereka terbukti bisa dengan baik beradaptasi dan hidup di ekosistem benua biru yang sebenarnya cukup berbeda dengan tempat asal mereka di Cina. Eksistensi ikan ini di Eropa membawa bahaya yang cukup besar terhadap populasi ikan Leucasphius delineatus yang juga dikenal dengan sebutan ikan sunblix. Gak cuma itu, sistem Maroko ini juga membawa sebuah parasit berbahaya bernama Sperlothecum destruens. Nah, parasit inilah yang membahayakan populasi ikan sunblix karena parasit tersebut menyebabkan ikan-ikan sunblix jadi nggak bisa berkembang biak. Mereka nggak bisa bertelur karena dihinggapi oleh parasit tersebut. Lebih parahnya lagi, sistem Maroko juga makanin telur-telur ikan endemik Eropa yang mana bisa berakibat sangat fatal bagi kehidupan serta ekosistem di sana yang udah terjaga sejak ribuan tahun. Belakangan diketahui ikan ini udah masuk ke sungai-sungai Inggris, di mana eksistensi mereka membuat pihak berwenang di sana nggak tinggal diam dan langsung melakukan sebuah aksi nyata. Departemen Lingkungan di Inggris membuat sebuah program untuk memusnahkan populasi ikan ini di sana dengan sebuah obat macam pestisida tapi khusus buat ikan bernama rotenon. Gak cuma ikan raksasa aja ya yang menjadi ikan invasif dan mengancam, ikan seukuran jari telunjuk kamu juga bisa merantau jauh dari habitat aslinya dan bikin kekacauan di tempat barunya. Yang keempat, Hippostomus plecostomus di seluruh dunia termasuk Indonesia. Spesies ikan ini merupakan salah satu jenis ikan invasif terburuk di muka bumi ini. Peran mereka di dalam ekosistem asing yang mereka tempati hampir nggak ada gunanya. Ikan ini bisa berkembang biak tanpa ada yang mengontrol. Plus berbeda dengan ikan mas dan ikan patin sebelumnya, ikan ini nggak bisa dimanfaatkan jadi apapun oleh umat manusia. Hippostomus plecostomus mungkin terdengar asing buat kamu, tapi nama seribet dan sekeren itu adalah nama bagi jenis ikan yang udah sangat akrab di kalangan masyarakat, yaitu ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau sering disapa pleco merupakan ikan lele berarmor yang berasal dari Amerika Selatan. Bentuknya yang keren dan peran mereka sebagai ikan bersih-bersih membuat ikan ini digilai dan sangat diminati oleh banyak penghobi termasuk mereka yang berasal dari Indonesia. Ikan sapu-sapu awalnya dibawa ke sini sebagai ikan hias tapi justru itulah awal petakannya.
Entah siapa yang pertama kali ngelepas ikan ini ke sungai lokal, namun populasi ikan sapu-sapu seakan meledak. Ikan ini sukses menyebar ke segala penjuru perairan di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ikan sapu-sapu merupakan ikan yang sangat kuat dan mudah beradaptasi di berbagai medan. Mau sungai kering, sungai dalam, sungai berpolusi tinggi, mereka bisa bertahan, bahkan berkembang biak dalam jumlah yang besar. Beberapa waktu lalu, ada sebuah video yang sempat viral yang menunjukkan adanya ribuan ikan sapu-sapu di sebuah sungai kecil atau kali yang letaknya di dalam Universitas Indonesia. Banyaknya jumlah ikan sapu-sapu di sana adalah cerminan kalau sungai tersebut udah tercemar. Sungai dengan karakteristik kayak gitu merupakan sebuah habitat kesukaan ikan sapu-sapu. Karena mereka pasti nggak punya saingan dalam berperan di rantai makanan di tempat tersebut. Karena nggak ada saingan dan predator alaminya, ikan ini bisa berkembang biak dalam jumlah yang sangat banyak. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus punya opsi dalam menanggulangi populasi ikan ini yang semakin masif. Banyak nelayan dan penangkap ikan yang belum tahu kalau ikan sapu-sapu adalah ikan invasif. Jadi pas mereka nangkap, ikan sapu-sapunya dikembaliin lagi ke dalam sungai. Padahal harusnya ikan ini bisa langsung dibasmi. Ikan sapu-sapu emang ikan kalem, gak doyan berantem, cuma kelakuan mereka sebagai ikan invasif emang ngeri banget. Harus dibasmi agar ekosistem di Indonesia bisa kembali baik dan ikan endemik gak sampai kehilangan tempat tinggalnya bahkan eksistensinya. Ikan sapu-sapu emang perantauan yang menyebalkan. Yang kelima, round goby di Amerika Serikat. 33 tahun lalu, Amerika Serikat kedatangan seorang ikan perantau yang berasal dari Laut Hitam yang lokasinya deket banget sama Turki. Berbeda dari jenis ikan lainnya di daftar sebelumnya yang kebanyakan lepas karena emang sengaja dilepas, perjalanan ikan ini ke Amerika Serikat berdasarkan sebuah insiden. Jadi, ikan bernama round goby ini lepas ke perairan Amerika Serikat karena masuk ke dalam tangki air pemberat di dalam kapal kargo yang biasa disebut ballast water. Saat airnya dibuang ke laut, nah ikan ini kayaknya ikutan lepas ke dalam laut Amerika Serikat dalam keadaan hidup. Mungkin juga dalam jumlah lebih dari satu. Setelah itu, mereka mulai merajai area sungai Saint Clair yang mengalir dari Amerika Serikat ke Kanada. Round goby atau Neogobius melanostomus merupakan ikan sakti yang bisa hidup di berbagai macam perairan, mulai dari air tawar sampai air laut. Makanya mereka bisa selamat dan berkembang biak baik di laut ataupun di sungai. Tapi di balik insiden dan cepatnya mereka berkembang biak, sebenarnya peran ikan ini di ekosistem Amerika Serikat terbilang agak membingungkan. Di satu sisi, mereka adalah ikan invasif yang punya resiko bisa merusak habitat banyak jenis ikan endemik, namun ikan ini juga terbukti memangsa hewan invasif lainnya kayak siput dan kerang. Jadi, mereka secara nyata juga berjasa mengontrol beberapa spesies invasif di AS. Mereka juga udah sedikit menyatu dalam rantai makanan di sana karena ikan ini juga dimakan sama ikan kayak smallmouth bass, largemouth bass, dan ikan salmon. Selain itu, mereka juga berjasa menjadi makanan bagi banyak spesies ular di sana sejak ikan ini sukses merantau di Amerika Serikat. Karena eksistensi mereka, populasi ular air di AS mendadak jadi semakin membaik. Jadi, selain mereka memakan beberapa jenis hewan invasif, ikan ini juga bermanfaat bagi banyak jenis ikan dan hewan predator di sana. Round goby adalah cerminan seorang perantauan yang ternyata bisa sukses di negeri orang dan memberi manfaat yang baik bagi kehidupan warga di tempat tinggal barunya. Dari semua jenis ikan yang ada di dalam daftar, round goby adalah ikan yang paling bisa dijadiin panutan. Kesimpulan, mereka secara sengaja atau nggak sengaja ditemukan jauh sekali dari kampung halamannya. Ada yang berdampak baik, namun ada juga yang mengacaukan. Hal ini membuka mata jika invasif memang mirip juga seperti manusia, mereka bisa membawa manfaat tapi juga bisa membawa kerugian bagi lingkungan barunya. Kamu harus jadi yang membawa manfaat ya.